itu ada beberapa kategori. Yang pertama jelas dia meninggal dunia, artinya dia udah nggak bisa milih lagi kan. Kemudian pindah domisili. Nah ini yang harus kita cek, apakah identitasnya sudah, misalnya kalau di Kota Surakarta sudah pindah nih domisilinya. Kalau tadi misalnya TMS tidak memenuhi syarat, dia dicabut hak politiknya. Atau ada tahanan yang sekarang sudah dikembalikan hak politiknya, kita daftar lagi jadi pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi di acara Ngehe, ngobrol enak hidangan informasi kepemiluan bareng KPU Kota Surakarta. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait dengan data pemilih. Bersama kita telah hadir Komisioner KPU Kota Surakarta Divisi Rendatin, Bapak Aryan Andrew Wirawan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Wiki. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Wiki, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Aryan, hari ini kita akan bahas tentang data pemilih ini. Bisa nggak sih kita dikasih pengertian sedikit nih terkait apa itu data pemilih? Ya, jadi gini Mbak Wiki, setelah tahapan selesai, baik itu pemilu dan pilkada, itu KPU tetap ada kerja-kerja yang harus dilakukan. Salah satunya yang pertama adalah pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kemarin sudah dari KPU RI mengeluarkan PKPU nomor 1 tahun 2025 yang isinya membahas tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Di dalamnya ada yang tadi Mbak Wiji sebutkan, data pemilih. Jadi data pemilih itu apa sih? Sebetulnya data pemilih itu data individu atau agregat penduduk yang masuk dalam kategori pemilih, baik itu pemilu maupun pilkada untuk ke yang selanjutnya. Jadi kalau kemarin berakhir di tahun 2024, maka setelah tahapan itu selesai, ada pemutahiran terus-menerus terkait data pemilih. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu sebenarnya apa Pak? Jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB ya Mbak Wiji, itu adalah kegiatan untuk mensinkronkan data dari pemilu terakhir maupun pemilihan yang terakhir. Kalau kemarin berarti pilkada, itu disinkronkan dengan data kependudukan, termasuk dari yang luar negeri. Tujuan Pak, PDPB itu tujuannya apa? Tujuan PDPB Mbak itu untuk memperbarui data DPT baik pemilu maupun pemilihan terakhir secara berkelanjutan yang nanti akan digunakan pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. Nah, tujuan keduanya dari KPU yaitu menyediakan data berskala nasional Mbak, kaitannya dengan pemilu yang muktahir. Jadi kenapa data itu perlu dimuktahirkan? Karena memang ada perubahan dinamis di tingkat pemilih itu. Setiap pemilu akan berjalan. Karena penduduk itu selalu dinamis ya Pak ya? Iya, betul. Lalu Pak, itu nanti ketika kita melakukan PDPB itu, apakah saat ini kita sudah melakukan PDPB itu, apakah masih menggunakan aplikasi yang kemarin kayak pemilu atau pilkada itu Pak? Ya, jadi di PKPU sendiri juga sudah diatur Mbak, karena kita memang sudah menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang sekarang, maka aplikasi yang kita gunakan dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini menggunakan aplikasi Sidalih dari KPU Republik Indonesia. Oh, masih sama dengan kemarin. Masih sama dengan yang kemarin. Waktu penetapan DPT dan sebagainya dari kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu, apakah ada pihak-pihak Pak yang dilibatkan? Ya, jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu tentunya sama dengan saat tahapan, meskipun ini belum masuk ke tahapan pemilu atau pilkada. Jadi tahapan PDPB ini singkatannya memang ada kerjasama dan koordinasi Mbak Wiji dengan berbagai pihak. Yang pertama Bawaslu, itu sama penyelenggara yang mengawasi tugas kita di KPU. Kemudian dinas yang terkait. Nah, kalau ngomongin data pemilih yang terkait Disdukcapil misalnya, karena dia yang mengerti bagaimana warga Kota Surakarta secara administrasi kependudukannya. Kemudian juga ada TNI atau Polri. Jadi kan nanti ada pemilih ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, itu kita juga berkoordinasi dengan mereka.
Dan juga nanti juga ada rutan, kemudian dinas sosial mungkin yang kaitannya dengan data disabilitas yang ada di Kota Surakarta. Oke. Lalu Pak, bagaimana itu cara kita menjaga atau memutakhirkan data pemilih tersebut Pak? Ya, jadi dalam proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ini, Mbak Wiji, ada tahapan yang dikerjakan. Jadi nanti kita ada yang tahapannya namanya mengolah data. Jadi mengolah data itu kita meneliti serta memetakan data turun dari KPU RI ke KPU provinsi, itu data dari pemilu terakhir atau pemilihan yang terakhir. Kemudian kita cocokkan lagi mana sih data yang perlu dimutakhirkan. Kan ada tuh misalnya di Kota Surakarta, misalnya ada yang meninggal dunia, itu kan pasti ada setelah kemarin pilkada berakhir. Nah itu nanti kita mutakhirkan dari turunan data yang turun dari KPU RI, seperti itu. Data yang turun dari KPU RI atau data terakhir kemarin yang dari pemilu itu kan Pak, itu bisa berkurang itu kalau nggak salah karena adanya pemilih TMS ya, data yang TMS. Lalu kriteria apa itu Pak yang masuk data pemilih TMS? Ya, jadi data tidak memenuhi syarat ya Mbak Wiji, tentang pemilih yang tidak memenuhi syarat itu ada beberapa kategori. Yang pertama jelas dia meninggal dunia, artinya dia udah nggak bisa milih lagi kan. Kemudian pindah domisili, nah ini yang harus kita cek apakah identitasnya sudah, misalnya kalau di Kota Surakarta sudah pindah nih domisilinya, kemudian menjadi Polri atau menjadi TNI, dan ini kan sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Dan yang terakhir dia itu dinyatakan sebagai hak politiknya dicabut atau tidak melalui keputusan pengadilan tentunya. Nah itu nanti yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pemilih lagi di tahapan PDPB ini, Mbak Wiji. Lalu kalau yang itu Pak, sebelumnya belum berusia 17 tahun atau belum menikah tuh kan, itu untuk PDPB ini gimana? Kalau tahun ini seumpamanya dia udah cukup umur nih 17 tahun atau statusnya berubah nih dari single menjadi menikah, itu gimana Pak? Nah jadi dalam tahapan PDPB ini, kalau memang saat kita melakukan pengecekan data itu dia sudah memenuhi syarat yaitu usia 17 tahun, kemudian sudah menikah atau sudah pernah menikah, maka data itu yang kita muktahirkan. Artinya dia kita masukkan sebagai pemilih yang dimuktahirkan datanya, gitu Mbak Wiji. Sebutannya pemilih apa? Sebutannya pemilih pemula berarti. Pemilih pemula. Nah, jadi selain yang sudah menikah atau 17 tahun, bisa jadi juga dari anggota TNI atau Polri yang kemudian sudah pensiun. Dia jadi pemilih pemula lagi. Sebelumnya hilang haknya. Sebelumnya hilang karena dia menjadi TNI atau Polri, kemudian dia balik lagi menjadi warga biasa, kemudian bisa jadi pemilih. Termasuk tadi, kalau tadi misalnya TMS tidak memenuhi syarat, dia dicabut hak politiknya, atau ada tahanan yang sekarang sudah dikembalikan hak politiknya, kita daftar lagi jadi pemilih. Lalu Pak, setelah kita melakukan tadi pengolahan data ya. Tahapan selanjutnya? Jadi tahapan selanjutnya setelah kita mengolah data itu, kita adakan rekapitulasi. Nah ini kita mengundang pihak-pihak yang kemudian ikut nanti menyaksikan pemuktahiran data dalam rapat pleno terbuka. Nah biasanya kita ngundangnya itu selain instansi terkait seperti Bawaslu, kemudian juga tadi TNI Polri, Disduk Capil tentunya. Nah yang biasanya nanti bisa juga kita mengundang dari partai politik misalnya gitu. Jadi kita setelah hasilnya ada, kita melakukan rapat pleno terbuka, seperti kalau waktu kita menetapkan DPS, DPT itu ya? Betul, jadi nanti rapat pleno terbukanya kalau di tahapan PDPB ini ya Mbak Wiji, itu kalau di PKPU-nya bisa dilakukan offline atau online seperti itu. Nah, biasanya nih Pak nih, di rapat pleno terbuka itu kan ada masyarakat yang memberi masukan atau peserta rapat pleno yang memberi masukan tanggapan. Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Jadi kalau nanti memang dalam rapat pleno terbuka, jadi kan nanti kita umumkan nih PDPB kita di rapat pleno itu. Kalau kemudian ada tanggapan atau masukan, maka nanti yang memberikan tanggapan atau masukan bisa memberikan bukti dokumen yang otentik untuk kita tindak lanjuti. Kalau memang dia memang belum kita masukkan sebagai pemuktahiran, maka nanti kita masukkan dan kita tindak lanjuti data tersebut. Salah satu bentuk dokumen yang harus disertakan Pak, atau data otentik? Data otentiknya misalnya KTP atau KK
Misalnya memang dia pindah ke Solo nih, maka itu harus diberikan untuk kita tindak lanjuti. Terus misalnya surat kematian. Nah, kalau yang meninggal dunia misalnya belum sempat kita muktahirkan datanya, kemudian peserta ada yang memberikan tanggapan, ya kita bisa minta buktinya bahwa dia memang sudah meninggal dunia, surat gitu. kematian Surat kematian, atau dia sudah jadi TNI atau Polri. Nah, itu kan nanti bisa kita minta buktinya apa nih kalau sudah jadi TNI atau Polri gitu. Lalu KPU ini bagaimana masyarakat ini tahu kalau dia itu sudah dimutakhirkan apa belum, datanya apa yang dilakukan KPU setelah melaksanakan rapat pleno itu? Oke, jadi setelah rapat pleno terbuka ini kan nanti ada berita acaranya Mbak Wiji. Nah, berita acara PDPB ini nanti juga kita umumkan selain di kantor KPU tentunya di halaman, itu juga di medsos dan website kita. Jadi memang nanti kalau ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan itu bisa memberikan masukannya gitu. Oke, berarti bisa langsung datang ke kantor. Bisa jadi ke kantor atau mengirim surat elektronik misalnya gitu. Nanti kita buka ruangnya untuk memberikan masukan atau tanggapan. Gitu. Nah, selain tadi ya Mbak, kita masukkan ke website melalui pengumuman, kita juga ada kewajiban melaporkannya secara berjenjang. Lewat KPU provinsi untuk nanti dikirimkan keputusan kabupaten kota tentang pleno PDPB itu ke KPU RI. Selain itu kita juga punya kewajiban upload SK-nya nggak Pak? Ya, kita juga punya kewajiban untuk upload SK-nya di website kita, khususnya untuk PPID kita. Ini Pak, ada nggak ajakan dari Bapak nih untuk masyarakat Surakarta terkait PDPB? Ya, jadi harapannya kalau dari KPU sendiri, selain kita yang melakukan pengolahan data terkait PDPB ini, kita ingin mengajak seluruh warga Kota Surakarta untuk aktif melaporkan, semisal ada pemilih baru atau baru pindah ke Kota Surakarta atau ada keluarganya yang meninggal dunia dan ingin dimuktahirkan datanya, maka bisa datang ke kantor KPU Kota Surakarta atau nanti ada informasinya di media sosial atau di website kita Mbak Wiji. Laman resmi kita ya? Iya, betul. Baik Pak Aldian, terima kasih waktunya. Sama-sama. Menarik sekali perbincangan kita kali ini, sangat informatif bagi warga Kota Surakarta. Demikian tadi pembahasan kita terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Baik teman pemilih, jumpa lagi pada acara Ngehek episode selanjutnya dengan episode yang lebih menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.